Kali ini dilanjut ke rangkuman cerita bagian ke-6. Namsintri menjelaskan penolakannya terhadap pernikahan yang telah disepakati oleh Yena dan kakeknya. Sedangkan Kang Sobong dan Yena terdiam karena kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh Namsintri. Setelahnya, Namsintri membawa Kang Sobong pergi dari tempat pertemuan. Namsintri berkata ia tidak akan minta maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Ia malah bersyukur karena kejadian tersebut ia bisa menolak pernikahan. Dengan kesal, Kang Sobong pun pergi meninggalkannya. Manajer tim Ji menelpon dan menyampaikan keluhannya terhadap tindakan Namsintri. Namun, Namsintri menjelaskan ia mencium Kang Sobong untuk menolak pernikahan. Setelah itu, Namsintri pergi mencari Kang Sobong. Di ruang pertemuan, manajer tim Ji meminta maaf karena tak berhasil membawa Namsintri kembali. Sedangkan Yena masih tetap diam. Berbeda dengan bibi Namsin, ia secara terang-terangan memperjelas jika Namsintri tidak menyukainya. Ayah Yena yang sejak awal tak menyetujui pernikahan pun segera membawa Yena pulang. Setelah ruangan sepi, ketua mengajak manajer tim Ji makan. Namun, manajer tetap berdiri sehingga ketua memberinya uang dan menyuruhnya makan di tempat lain sebelum rasa laparnya menghilang. Sesaat kemudian, adegan pindah ke potongan masa lalu manajer tim Ji. Saat itu, ia diberi uang oleh ketua, namun manajer menolaknya karena takut jika suatu saat ia akan menjadi kecanduan. Dan sebagai gantinya, manajer ditawarkan untuk tinggal bersama kakek dan menjadi bayangan Shin. Maksud dari manajer akan menjadi bayangan ialah semua pekerjaan baik yang dikerjakan oleh manajer akan menjadi milik Shin. Sedangkan jika Shin melakukan segala hal yang buruk, akan menjadi tanggung jawab sang manajer. Meskipun mengetahui hal tersebut tidak adil, manajer tim Ji tetap menerimanya dan masih setia bekerja untuk Namsin hingga saat ini. Kembali ke masa depan, Kang Sobong yang merasa diikuti pun berbalik dan memerintahkan Namsintri untuk tak mengikutinya. Kemudian Kang Sobong berlari meninggalkan Namsintri menggunakan bis. Namun ketika berhenti di halte berikutnya, Namsintri sudah menunggu di sana. Awalnya Kang Sobong marah, namun karena lapar ia pun menunda marahnya dan pergi makan di kedai yang direkomendasikan Namsintri. Dan tiba-tiba Pak So menelpon dan meminta Kang Sobong untuk bicara dengan Yena tentang kejadian saat pertemuan keluarga. Pak So pun kesal pada Yena yang masih saja mengejar Namsin, dan jawaban Yena pun mengejutkan. Sedangkan di kedai, Kang Sobong akhirnya selesai makan dan keluar ketika hujan turun. Di luar, ternyata sudah ada Namsintri yang siap dengan payungnya. Namsintri pun membujuk Kang Sobong agar tak marah lagi. Dan Kang Sobong malah membuat Namsintri menjadi pelayannya. Adegan berpindah ke rumah Dr. Oh atau sebut saja rumah Ibu Namsin. Terlihat dokter memberikan sebuah mesin yang berfungsi untuk merangsang otak manusia Namsin agar ia bisa sadar. Malam terus bertambah. Kang Sobong dan Namsin tiba di rumah. Namun mereka dikejutkan dengan kehadiran Yena bersama kopernya. Dan Yena pergi menemui ketua untuk menyerahkan surat perjanjian pranikah. Kang Sobong pun pergi ke kamar dan segera menelpon Pak So dan memberitahu jika Yena berada di rumah Namsintri. Tiba-tiba, manajer meminta maaf karena telah membawa Namsintri ke dalam masalah karena menyuruhnya berpura-pura menjadi manusia Namsin. Pagi hari, Kang Sobong berolahraga, Namsintri pun ikut menemani. Setelah itu, keduanya menemui ketua. Ketua langsung mengajak Namsintri kembali untuk melangsungkan pernikahan sederhana dengan Yena. Namun Namsintri menolak lagi, sehingga kakek pun mengancam akan menghancurkan hidup Kang Sobong. Namun Namsintri tetap melawan dengan membalikkan perkataan sang kakek. Dan tiba-tiba penyakit demensia kakek pun muncul. Ia memanggil Namsin dengan nama ayahnya,
Dan lantas hal tersebut membuat mereka bingung. Bibi yang mendengar pun segera turun dan marah saat kehebohan terjadi. Pak So yang baru akan masuk ke ruang ketua pun terkejut sekaligus senang. Ia pun memutuskan untuk pulang. Manajer tim Ji pun menuju kamar ketua. Ia memastikan Kang Sobong tak akan membocorkan rahasia, sedangkan Yena dianggap sebagai mata-mata ayahnya. Yena pun tidak terima. Ia pun memutuskan pulang untuk mencari informasi tentang ayahnya dan memberitahu pihak Namsin. Yena pun sampai di rumah dan menuju ruangan ayahnya. Kebetulan, sang ayah sedang pergi. Yena pun memeriksa meja kerja dan melihat laptop yang berisi tentang artikel penyakit demensia. Yena terkejut karena ayahnya sudah tahu tentang penyakit ketua. Adegan berpindah. Namsin dan Kang Sobong mengunjungi rumah ayah Kang Sobong. Sampai di sana, ayah Kang Sobong marah kepada Namsin Tri karena mengetahui Kang Sobong telah dicium olehnya. Namsin Tri hendak dipukul, namun dengan mudah ia mengalahkan mereka. Di tempat lain, terlihat mata-mata Pak So yang sudah kembali ke Korea karena pencariannya di Ceko tak menghasilkan apa-apa. Sedangkan di rumah ketua, Bibi sedang membujuk anaknya agar tidak takut pada kakek. Ibu juga meminta anaknya untuk merahasiakan penyakitnya. Tak lama setelah itu, Bibi Namsin dihubungi oleh Pak So dan mereka bertemu di sebuah kedai. Pak So bertanya tentang keadaan ketua. Awalnya, Bibi tak mau memberitahu, namun karena diancam, akhirnya penyakit kakek pun dibocorkan. Sementara di kediaman ketua, Namsin Tri yang baru pulang dari rumah Kang Sobong pun diajak berbincang-bincang oleh sang kakek. Tiba-tiba kakek membicarakan tentang penyakitnya. Namun dengan pendeteksi kebohongan yang dimiliki oleh Namsin Tri berkata jika kakek tidak memiliki penyakit demensia. Sontak Kang Sobong dan manajer tim Ji pun kaget. Cerita kali ini pun bersambung.